Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini kita masih dilimpahkan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga adik-adik kita semua di sini masih bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah ini. Dilanjutkan dengan ngobrol asik di masjid, ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dirahmati Allah, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, pada malam hari ini yang akan mengisi dan menemani membimbing adik-adik ngobrol asik di masjid, Bapak Ustadz Mahar. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi nanti kita ngobrol asik ya, Siap? Asik ya. Asik. Baik. Ngobrol asik ini mudah-mudahan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan adik-adik tetap diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa selalu istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid dan pengajian di masjid, ya. Baik, kepada Ustadz Mahar, waktu dan tempat kami persilakan. Mukanya nggak cuma sampai pegang semua, kayaknya. Ya, namanya ngobrol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih lemah jawabnya. Jalan-jalan ke Bekasi tidak lupa membawa tali. Kalau salamnya ya sedikit atau lemah yang menjawab, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahun nabiyyul karim. Alhamdulillah, anak-anakku, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat kembali berkumpul. Kita bermalam minggu di masjid. Kita ngobrol asik di masjid. Kita bermain di masjid yang notabene adanya rumah Allah. Siapa Allah? Hah? Siapa Allah? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita,
mulai dari wajah kita yang ganteng, Amin. ya, mulai dari mata kita yang seperti mata elang, mulai dari kaki kita yang bisa berjalan hingga nendang bola, hatta sampai tangan kita yang biasa main ML, itu semua karunia Allah. Ya, karunia Allah. Makanya Allah itu maha baik. Allah itu maha pemurah. Ya. Inilah semua mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita semua milik Allah. Buatan Allah. Ada yang di sini dari tubuhnya, dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya milik buatan Cina. Semua milik Allah. Semua yang buat Allah. Makanya kalau sudah kita ketahui semua yang ada pada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita milik Allah, apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Coba, tuh ada mik tuh, jawab. Kalau kita tahu apa yang Allah berikan pada kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita adalah pemberian Allah, apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Coba jawab. Ya. Hah? Pakai mie kalau berani, jangan keroyokan. Ya, silakan Mas Raffi. Iya. Bersyukur. Gimana cara bersyukur pada Allah? Sholat. Apalagi? Ngaji. Apalagi? Zikir. Apalagi? Bersedekah. Apalagi? Ini masih ada satu piring nih, kalau yang bisa jawab buat yang bisa jawab. Ayo. Segala aktivitas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memahami bahwasanya dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita dan milik Allah, maka setiap apa yang kita harus lakukan semua harus hal-hal perbuatan yang disukai Allah. Itu sebuah tanda kalau kita berterima kasih pada Allah. Ya. Jadi rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah yang telah menciptakan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disukai Allah, apa yang Allah perintah, tuh rasa bersyukur. Kalau yang tidak diperintahkan Allah, yang tidak disukai Allah kita lakukan, bersyukur nggak? Tidak. Makanya kenapa sih Allah ciptain kita semua? Ya, kenapa Allah ciptain kita semua dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita diciptakan Allah buat apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ayo, apa tujuan Allah menciptakan kita? Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita diciptakan Allah buat apa coba? Ayo. Jawab nih. Ayo. Siapa jawab? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ya, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, tujuannya buat apa? Untuk beriman pada Allah. Coba yang lebih tepatnya lagi, untuk beribadah kepada Allah. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Tujuannya apa kita diciptakan oleh Allah? Ayo. Usuk. Itu usuk bukan? Suk. Apa suk? Tujuan Allah menciptakan kita suk. Jawab. Ayo. Kasih mic-nya Bang Raffi biar. Coba, ayo. Jawab. Kamu aja. Yuk, tahu nggak apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan Allah menciptakan yang namanya Jubair, yang namanya Rofi, yang namanya Fadil, yang namanya siapa lagi? Usuk dan sebagainya,
Ya, sudah Allah jawab di surat Az-Zariyat ayat 58. Apa bunyinya? Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak Allah ciptakan jin, manusia. Kalian manusia apa jin? Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita Allah ciptakan buat apa? Beribadah pada Allah. Beribadah. Jadi kalau ada yang malas beribadah kepada Allah, berarti tujuan hidupnya Allah ciptakan salah. Makanya kalau ada orang-orang manusia-manusia yang sudah paham bahwasanya Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas semua aktivitas dunianya. Ngapain? Sholat. Karena dia paham bahwasannya Allah ciptakan dia mulai dari gantengnya dia, ya, mulai dari dia bisa main bola, mulai dia bisa main bulu tangkis dan sebagaimana aktivitasnya Allah berikan pada mereka hanya buat beribadah pada Allah. Jadi kalau sudah lantunan ayat-ayat Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala diindahkan, ya, itulah orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang memahami bahwasannya tujuan Allah ciptakan untuk beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung nih. Allahu Akbar, Allahu, sedikit lagi lancar. Enggak apa? Ya. Apa tadi definisi bersyukur? Melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kalian main bola, seenak apapun kalian main bola, asik apapun kalian bermain sesuatu, ketika Allah panggil maka langsung melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bersyukur. Ya. Oleh karena itu adik-adik, ya, anak-anak manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memahami kehadirannya dia bukan hanya sumpah-sumpahan Puri Bukit Depok. Oh, dicipta ini Bang Ropi, Bang Fadil, biar ada temennya Jubair sama si itu. Dicipta ini si Ucup nih, ya, biar ada temennya. Bukan. Tapi Allah ciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itulah yang akan membahagiakan kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak kalau kelak nanti kita akan bertemu pada Allah? Yakin nggak? Harus yakin. Bahwasanya kelak nanti ketika pada fase kita hidup, Allah matikan kita, dan setelah mati kita akan bertemu dengan yang namanya Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, Allah. Orang-orang yang ketika hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kebahagiaan, adik-adik. Orang-orang yang ketika hidupnya selalu menjalankan perintah Allah akan Allah berikan kebahagiaan. Sebuah tempat yang keindahannya nggak pernah kita lihat, yang apapun kita inginkan selalu ada, yang apa yang kita maui akan Allah beri. Sebuah tempat namanya surga. Ya. Di surga kalian mau apa aja adik-adik Allah berikan, ya.
buah anggur, buah apel yang nggak pernah kalian temukan kenikmatannya di dunia akan ada. Ya. Oleh karena itu bekal orang-orang yang masuk surga, ya, orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang ketika hidupnya beribadah kepada Allah, taat pada Allah. Karena apa? Karena memang Allah ciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepada Allah. Modal kita untuk bertemu Allah kelak nanti adalah takwa. Takwa. Nanti nih, ya, di surga itu ada beberapa level, adik-adik. Level tertinggi, ya, surga Firdaus, ya. Ini tergantung levelnya nih nanti. Ya, kalian mau level pertama, level kedua, level ketiga, keempat dan seterusnya, tergantung yang namanya takwanya kita pada Allah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manusia yang mulia di depan mata Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya, Allah melihat kalian semua, membedakan kalian semua adalah takwanya. Adalah takwa. Suju jago main bola nggak dilihat oleh Allah. Ya. Apa lagi? Ya. Keahlian, kebisaan, kemampuan kita di dunia tidak pernah Allah lihat sehebat apa diri kita. Tapi yang Allah lihat adalah takwa. Wah, Fadil nih kalau setiap subuh nggak pernah absen di masjid, selalu hadir. Ya. Coba yang selalu sholat subuh di masjid tunjuk tangan. Gak ada. Bagi dibayar. Kalau dibangun ini susah. Ya. Padahal, ya, yang namanya subuh, adik-adik, ya, itu para malaikat turun memberkahi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah Allah. Disitulah ujian. Ya, yang namanya sholat maghrib di masjid mah gampang. Betul nggak? Wah, kalian mah nggak pernah absen kalau sholat maghrib di masjid. Tapi coba kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kalian berteman sesuai mengingatkan ketakwaan. Coba berlomba-lomba, coba menunjukkan yang ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat subuh kalian tepat waktu di masjid. Tuh, baru TOPBGT. Ya, top banget. Ya. Coba kalau Ustaz tanya, paling susah sholat apa di masjid? Kenapa susah? Susah bangun. Kenapa susah bangun? Nah, karena tidurnya mah. Ada 3 ikatan. Ya, ada 3 ikatan syaitan yang ketika kita tidur, ya, itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Dan terlepas ikatan-ikatan itu ketika kita beranjak dari tempat tidur kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bunyi azan subuh, kita cuma melek, ikatan itu belum terlepas sendiri. Apalagi yang nggak dengar. Ketika subuh, as-salatu khairum minat naum. Allah memerintahkan kita, ya. Allah memanggil kita. Allah bilang kepada kita, sesungguhnya yang namanya sholat jauh lebih baik daripada tidur. Nah, disitulah
kalian mampu atau tidak melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Ketika kalian duduk dan memelekkan, ya, membuka mata kalian, ikatan pertama telah lepas. Dan ketika kalian berwudu, ya, ikatan kedua telah lepas. Dan ketika kalian melangkah, ya, ke masjid, maka 3 ikatan setan telah lepas pada diri kita. Selama ini kalah terus bukan sama setan. Nah, selama ini kalah terus kan sama setan. Kenapa? Diikat sama setan kalian pada bahagia. Jadi susah banget. Ya. Apalagi yang punya handphonenya bagus-bagus sudah pasang alarm. Ya. Baru jam segini. Makin diikat sama setan. Makin dielus-elus sama setan. Udah Ropi, ntar aja Pi. Ya, tapi Ustaz Alinya belum datang. Ntar aja. Udah tidur aja dulu Pi. Ya. Sampai komat, ya, sudah berkumandang. Jadi perhatiin aja, ntar aja sholatnya. Masih ngantuk, udah tenang aja. Setan. Ya. Setan itu memang Allah ciptakan. Setan ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya syarat tadi. Pertama, syaratnya setan adalah dia punya minta umur yang panjang. Itu setan. Yang kedua, dia minta syarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya saya ingin ada teman di neraka dari, ya, keturunan Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam bukan? Jadi setan itu ketika turun di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia memang sudah ada perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen banyakin teman di neraka dari golongan Nabi Adam, cucu anak Nabi Adam. Nah, jadi kalau yang sholat subuhnya masih susah, yang sholatnya kadang-kadang ditinggal, yang sholatnya nggak tepat waktu, godaannya setannya sudah berhasil. Ingat, ya, segala kebaikan ada di pagi hari. Ya, segala kebaikan ada di pagi hari. Ya. Makanya disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah yang telah menghidupkan hamba. Bayangin, ya, dari Allah matikan sementara, ya, tidur, Allah hidupkan kembali. Ya, coba kalau seandainya Allah lupa ngidupin, apa yang terjadi? Wafat. Makanya kita ketika bangun tidur, ya, disunnahkan untuk berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kembali. Wa ilaihi nusyur. Ya. Ini kadang-kadang udah bangunin, nanti ayo bangun sholat. Ya. Fadil, ayo bangun sholat. Ya. Itu kan bisa jadi bukan ruhnya yang jawab. Ya. Nah, kalau sudah paham bahwasannya ada 3 ikatan setan, ketika di pagi hari untuk kalian beranjak melaksanakan sholat, maka lawanlah. Lawan. Jangan sampai setan selalu menang. Peperangan kita pada saat di pagi hari melawan setan, jangan sampai setan selalu menang. Bahkan kalau bisa setan harus kalah. Setan harus kalah. Agar apa?
agar kita bukan menjadi temannya syaitan. Siapa yang mau jadi temannya setan? Tunjuk kaki. Hah? Tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi temannya setan? Tunjuk tangan. Ada yang mau jadi temannya setan? Ada nggak? Kalau tidak ada, mulai pagi ini mari berperang dengan syaitan. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Pada lemah jawabannya. Coba Ustaz tanya lagi. Sanggup nggak melawan setan pagi hari? Alhamdulillah. Tips agar kalian bisa melawan setan. Yang pertama adalah tidur tidak terlalu larut malam. 1. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Minta Allah bangunkan kita. Minta Allah bangunkan. Ya. Selanjutnya jangan lupa ya, sebelum kalian tidur untuk berwudu. Supaya apa? Supaya setan ya tidak menyentuh kita karena kita belum keadaan suci. Siapa yang di sini kalau tidur berwudu dulu? Jangan kan wudu doa aja jarang saat. Allahumma lantas bobo. Disunahkan oleh Rasulullah SAW ya, sebelum kalian tidur kalian berwudu. Kenapa? Agar tidak tersentuh dengan setan. Kondisi kita dalam kondisi suci, yang namanya setan itu nggak suka dengan yang namanya bersih. Yang namanya setan itu nggak suka dengan yang namanya bersih, suci. Itu setan nggak suka adik-adik. Yang dia suka adalah kotor. Jadi kalau kalian tidur dalam kondisi tidak berwudu, setan suka. Nah kalau sudah tidak berwudu, pada saat kalian tidur, sulit untuk berperang melawan setan. Kondisinya tidak suci. Tidur tidak larut malam, berwudu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur. Dalam kondisi seperti itulah kita akan menang melawan ikatan syaitan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jangan ujung mulai. Emang enak dengerin sambil ngunyah mah enak emang. Tapi masuk kali. Coba Sob. Apa Sob? Sebelum tidur apa dilakukan Sob? Lalu? Satu lagi apa? Yang lainnya? Tidur tidak terlalu larut malam, sehingga kita mampu mengalahkan ikatan syaitan pagi hari. Ya, paham? Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadi anak yang soleh? Yang pertama, kalian harus paham bahwasannya hidup kalian hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya apa tadi? Surat apa? Surat Az-Zariyat ayat 55. Gimana bunyinya? Ayo, yang bisa boleh nongkrong di sauna di depan rumah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat ayat 58. Itu yang harus kalian berikan, pahami bahwasanya kalian hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib memberikan pemahaman pada diri kalian bahwasanya apa yang harus kalian lakukan hanya untuk beribadah kepada Allah.
Ya. Kan pada sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la inni wahjatu wa zaliya lillahi fataras samawati wal ardh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ketika kalian sholat, kalian baca itu apa artinya? Ya Allah, ini wajahku, ini wajahku. Wajahnya lillahi fataras samawati wal ardh. Inna sholat, ini sholatku ya Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saat itu kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inilah hidupku. Ini sholatku. Ini wajahku, aku serahkan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalian itu sudah berjanji setiap sholat, ya, semua menyerahkan kepada Allah, segala aktivitasnya hanya untuk Allah. Ya. Jadi, ya, bekal seorang manusia yang kelak ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya ada di takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terserah kalian, kata Allah, kalian terserah. Kalian mau bertakwa silahkan, tidak juga silahkan. Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Ya. Makanya seseorang muslim, ya, seumat muslim, kekuatan senjata terbesarnya adalah doa. Ya. Itu kekuatan seorang muslim. Segala keadaan bisa berubah. Ya. Ketika ikhtiar kita tak mampu merubah, tapi kadang doa bisa merubah sesuatu keadaan yang tidak mungkin terjadi. Paham? Makanya jangan pernah putus asa. Ya, seorang muslim keunggulannya adalah senjatanya adalah doa. Ya Allah, pengen handphone bagus ya Allah, doain orang tuanya. Ya Allah, pengen punya motor ya Allah, doain orang tuanya. Ya Allah, pengen begini ya Allah, berdoa. Itulah kekuatan seorang muslim yang tidak dipunyai oleh agama yang manapun. Bahkan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, maka Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ngaji dapat makan, dapat minum, syukur. Ya. Coba, ya, kalau hari ini kalian nggak main di masjid, ada nggak tuh makanan? Ya, makanya, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan dia lebih dekat. Maka setiap keadaan yang kita miliki, kita harus bersyukur dengan sholat tepat waktu, bersyukur dengan berbakti kepada orang tua, bersyukur dengan berprestasi, bersyukur dengan melakukan akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Itu bersyukur. Ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya selalu kita tunjukkan sholat kita. Dengan kita menunjukkan akhlak yang karimah, akhlak yang baik adalah bersyukur. Ya. Bersyukur itu bukan hanya sekedar ketika kalian bertilawah Quran, tapi ketika kalian membantu orang tua kalian, kalian tidak membuat marah orang tua kalian, itu adalah bersyukur. Ya. Jangan, ya, menjadi anak-anak yang selalu bikin orang lain kesal. Jangan selalu menjadi anak yang selalu bikin orang tuanya kesal.
karena tidak menunjukkan akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Bahkan ya Allah memerintahkan kita sebagai anak orang tua kita ya mengatakan kalimat saja tidak dibenarkan, tidak boleh, sebuah perbuatan yang dosa. Robi masukin motor, ntar aja apa? Fadil tolong beliin kecap, lagi main. Yuk tolong beliin garam, ntar aja lah lagi kumpul. Kalimat saja, ketika kalian mengatakan kalimat sama orang tuanya sudah berbuat dosa, tidak menunjukkan akhlak yang karimah. Apalagi kalian berbicara yang kasar. Ya. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ya. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Kalau orang tua sudah ridho, Allah akan ridho. Akan tetapi ketika orang tua kalian tidak ridho, kalian menggoreskan sedikit saja goresan hati kepada orang tua kalian, maka Allah tidak sedikit pun ridho pada kehidupan kalian. Makanya jangan menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya. Coba di sini paling muda umurnya berapa? Yang paling muda siapa? Ini siapa? Dafa ya? Siapa? Rafa umurnya berapa Rafa? Hah? 12. Yang umurnya di atas 12 umurnya berapa? 14 ada? 14. Yang paling besar berarti umurnya 14. Ya, sudah bolak-balik nih kayaknya. Ya, umur 14 berarti Rafa 12. Ya, umur 14 dan 12. Ya, 12 sampai 14 sudah ya harus mempunyai kesadaran kalau sholatnya tidak lagi disuruh, karena sudah tahu apa? Kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, kalau Allah akan memberikan wujudnya, Allah memberikan keistimewaan kepada seorang hamba lewat takwa. Paham? Ya, jadi mulai hari ini ya pagi hari siap untuk melawan ikatan syaitan, dan di siang harinya ya selalu mempunyai akhlak yang karimah, dan di sore harinya mampu ya, menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang syamil, lengkap. Apa yang tidak ada di dalam Islam aturannya, mulai kalian dari bangun tidur sampai mau memejamkan mata lagi ada doanya. Ada. Mau bangun tidur bismika Allahumma ahya wa amut, bangun tidur ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau masuk ke tempat yang disenangi oleh setan, toilet juga ada doanya. Allahumma inni minal a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lengkap. Apa yang gak ada doanya dalam Islam? Sampai kalian lihat muka kalian yang ganteng aja Allah ada. Kita disuruh berdoa, Allahumma hasin khulqi wa hasin khulqi. Bayangin, ya Allah yang menciptakan aku dengan kesempurnaan, maka sempurnakan akhlak. Bayangin, Islam itu lengkap. Sampai mau keluar rumah main aja ada doanya. Apa doanya? Doa keluar rumah apa? Enggak tahu. Doa rumah apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata. Lengkap Islam. Sampai mau belajar pun ya ada doanya. Mau ditutup
wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Islam tidak lepas dari doa. Islam tidak lepas dari kepada Allah. Makanya disunahkan untuk aktivitas yang kalian lakukan untuk nilainya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan doa. So, banyak yang dihafalin. Kalau memang malas ngapalnya, cukup dengan kalimat apa? Kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Lengkap. Jadi bersyukurlah ketika kita, orang tua kita memeluk al-Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang syamil, lengkap, sempurna. Bahkan Islamlah agama yang Allah akui. Inna dina indallahi is Islam. Ya, paham sampai sini? Paham nggak? Fadil. Paham nggak dia? Paham? Nah, oleh karena itu, ya, seorang Muslim, pemuda Muslim, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa contohnya? Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, sedekah. Kalau punya duit, yang sederhana saja, yang kelak ketika kalian mengajak teman kalian untuk ngobrol asik di masjid, bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu pahalanya besar. Ya, kalau ada teman kalian yang belum asik nih, belum bisa berkumpul di sini, ajak. Wa man da'a ila Allah yashira fil ardi qalu. Ya, bahwasannya ya, pekerjaan terbaik di hadapan Allah adalah mengajak kepada kebaikan. Saya kira dari Robi, Fadil, Jubair, Icu dan sebagainya nih, Ucup, kira-kira ada di otaknya nih, oh teman saya setiap malam Ahad belum ngobrol di masjid, siapa nih? Catat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan cuma sekedar jualan aja nih. Ini juga bagian dari ya, kebaikan. Oh, si fulana belum ngumpul nih, besok malam Ahad besok saya harus ajakin dia. Oh, si fulani belum ngumpul nih, besok. Nah, ya, berani? Coba mulai dari sekarang catat siapa teman-temannya yang belum kumpul malam Ahad besok, ajak. Agar apa? Berfasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengajak kebaikan adalah bagian dari perintah Allah yang kelak nanti menjadi ketakwaan kita, bekal amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja mungkin adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol asik kita. Ya, mudah-mudahan ya apa yang Ustadz hari ini bicarakan ya bisa adik-adik semua laksanakan dalam kesiapan harinya. Ya, mulai dari sekarang tekadkan yang kuat, azamkan yang kuat. Semoga kelak kalian semua, kita semua bisa menang melalui pertarungan di pagi hari bersama dengan saya. Al-Haqqo Rabbik, yang benar datangnya dari Allah, ya, yang salah datangnya dari Ustaz pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pencerahan dari Bapak Ustadz Mahar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk adik-adik sekalian. Baik, untuk kesimpulannya, jadi kalian coba ingin tanya ya, yang bisa. Ya dah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.